Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dengan berdoa, diharapkan kita semua diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Baiklah anak-anakku semua, kesempatan kali ini kita masih membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan topik bahasan yaitu pola interaksi makhluk hidup. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran yang lalu? Yaitu tentang komponen dalam ekosistem. Ya, ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik contohnya makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan komponen abiotik contohnya tanah, cahaya, udara yang berhubungan erat dengan komponen biotik. Nah, bagaimana sih interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya? Kita lihat dua gambar berikut ini. Yang pertama ada kijang dan anjing yang sedang berlari-lari di sebuah kebun. Kemudian ada tanaman anggrek yang tumbuh pada inangnya. Bagaimana jenis interaksi dari kedua peristiwa tersebut? Dan apa sih yang dimaksud dengan pola interaksi makhluk hidup? Ya, kita lihat pola interaksi makhluk hidup itu adalah saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam ekosistem yang akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bisa juga terjadi antar sesama komponen biotik. Kita lihat skema berikut ini. Ya, di sini ada beberapa jenis pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama yaitu netralisme, yang kedua predasi, yang ketiga kompetisi, yang keempat antibiosis atau amensalisme, yang kelima simbiosis. Simbiosis dibagi lagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu netralisme. Kata dasarnya jelas netral. Kamu pasti sudah tahu apa itu netral. Yang dimaksud dengan pola interaksi netralisme yaitu pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak juga saling menguntungkan, meskipun hidup di habitat yang sama. Contohnya, interaksi antar kambing dan ayam pada suatu kebun. Contoh yang kedua yaitu interaksi antar kodok dan kupu-kupu yang berada di sebuah kolam yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu pola interaksi predasi. Yang dimaksud dengan predasi yaitu pola interaksi yang terjadi antara pemangsa atau predator dengan mangsa atau prey. Jadi adanya peristiwa predator memangsa atau memakan hewan lain. Contohnya yaitu pada ekosistem savana, rusa akan dimakan oleh harimau. Kemudian pada ekosistem kutub, ikan salmon akan menjadi sumber makanan beruang. Nah, kita lihat pola interaksi yang ketiga. Yang ketiga yaitu kompetisi. Yang dimaksud dengan kompetisi adalah pola interaksi yang terjadi karena adanya persaingan antar individu atau populasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, habitat tidak menyediakannya dalam jumlah yang cukup. Contohnya, populasi zebra dan kuda di padang rumput yang sama akan berkompetisi untuk mendapatkan rumput sebagai makanannya. Kemudian, ada singa dan hyena saling memperebutkan rusa sebagai sumber makanan pada habitat yang sama. Nah, ini gambarnya. Kemudian pola interaksi yang keempat adalah antibiosis atau amensalisme. Yang dimaksud dengan antibiosis adalah pola interaksi yang berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis
yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya, jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, pohon pinus atau pohon walnut akan mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain, sehingga akan sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar hutan pinus. Nah, yang kelima yaitu pola interaksi simbiosis. Simbiosis dibagi atas 3, yaitu mutualisme. Yang dimaksud dengan mutualisme adalah pola ketergantungan atau interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya, manusia dengan bakteri baik Lactobacillus di usus. Kemudian yang kedua, simbiosis antara anemon laut dan ikan badut, di mana ikan badut dapat perlindungan dari anemon laut dan anemon laut dapat nutrisi dari sisa makanan ikan badut. Kemudian yang kedua yaitu parasitisme. Parasitisme ini adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, yang disebut dengan parasit, dan pihak lain dirugikan. Contoh parasitisme yaitu benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inangnya. Kemudian berbagai jenis nyamuk yang menggigit tubuh manusia. Kemudian simbiosis yang ketiga yaitu komensalisme. Komensalisme ini adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Kemudian ada simbiosis antara tumbuhan epifit atau anggrek dengan inangnya. Nah, demikianlah 5 pola interaksi yang sudah kita pelajari. Sekarang, siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, berarti kesimpulannya ada 5 pola interaksi, yaitu yang pertama, netralisme, kompetisi, predasi, antibiosis atau amensalisme, simbiosis. Apakah masih ada pola interaksi yang lain? Ada. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari peristiwa makan dan dimakan. Contohnya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, tugas kamu di rumah yaitu mencari contoh-contoh, masing-masing satu contoh, pola interaksi makhluk hidup dalam ekosistem yang bisa kamu pelajari ataupun yang kamu jumpai. Antara lain, yang netralisme, predasi, kompetisi, amensalisme atau antibiosis, kemudian simbiosis yang terdiri dari 3 yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jika kamu sudah menyelesaikan tugasnya, bisa kamu kirim ke Google Classroom kelas kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua, bahwa kita semua saling membutuhkan atau memiliki ketergantungan antar sesama makhluk hidup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Play your me, click.